Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Peternak Pemula 38. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sahabat peternak semuanya masih diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing ya pengalaman pribadi ya mengenai DOC yang mengalami cacat ya. Jadi DOC tidak bisa berdiri, ngangkang, kadang-kadang kakinya bengkok ya, cacat lah dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi ketika kita menetaskan telur di mesin tetas. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penyebabnya? Lalu seperti apa kita cara mengatasinya ya agar tidak terjadi seperti itu? Simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan dalam dunia penetasan. Nah, baik teman-teman. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan ya sharing pengalaman pribadi dalam menetaskan telur di mesin tetas. Itu mengalami kecacatan ya si DOC-nya. Ada yang ngangkang, ada yang mungkin lumpuh ya, tidak bisa berdiri dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita jumpai ketika kita menetaskan telur di mesin tetas ya. Karena pengalaman pribadi ketika menetaskan telur di indukannya, oleh indukannya ya, dirami oleh indukannya, itu tidak pernah mengalaminya ya. Udah beberapa tahun ya beternak ayam, ketika dirami oleh indukannya itu tidak pernah melihat kaki ayam yang tidak sempurna ya ketika menetas. Kalau DOC mati di tengah jalan ataupun tidak menetas ya itu sering. Cuman kalau seperti ini ya, ngangkang ataupun kakinya bengkok, itu jarang terjadi. Bahkan tidak pernah ya pengalaman saya dalam menetaskan telur oleh indukannya. Jadi telur dirami oleh indukannya. Namun ketika menetaskan telur di mesin tetas itu sering. Sering itu bukan berarti setiap menetaskan seperti itu ya, tapi sering mengalami DOC ini seperti ininya, lumpuh kakinya, tidak sempurna, ngangkang dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah saya amati itu bisa terjadi akibat dari suhu dan kelembaban tidak stabil. Kadang terlalu tinggi suhu dan kelembabannya, kadang terlalu rendah. Ini bisa mengakibatkan DOC cacat seperti ini ya. Itu penyebab utamanya yang harus kita hindari. Nah, untuk ciri-ciri suhu yang terlalu rendah dan kelembaban terlalu tinggi, itu bisa kita ketahui ciri-cirinya dan penyebabnya. Ketika suhu terlalu rendah, kelembaban terlalu tinggi, itu bisa kita ketahui ciri-cirinya dari DOC-nya ya. Jadi ciri-ciri suhu yang rendah, kelembaban yang tinggi itu bisa kita lihat dari telur. Ketika telur sudah retak, DOC sudah hampir keluar tapi dia mati di tengah jalan, itu juga bisa diakibatkan dari suhu yang terlalu rendah atau kelembaban yang terlalu tinggi. Telur kita buka cangkangnya ya, yang sudah tidak menetas, yang sudah retak seperti ini kita buka. Nah, itu kita lihat airnya masih banyak atau tidak, kuning telurnya sudah terserap sempurna atau tidak oleh DOC ya. Jika belum terserap sempurna oleh DOC, airnya masih banyak, itu penyebabnya adalah dari suhu yang terlalu rendah, kelembaban yang terlalu tinggi. Jadi DOC mati ya, waktunya sudah mengering airnya, tapi karena kelembaban masih tinggi, terlalu tinggi, suhunya terlalu rendah, jadi sudah waktunya terserap oleh si DOC ya, kuning telur ya, airnya sudah kering tapi belum kering karena kelembaban terlalu tinggi ya, itu akhirnya DOC mati di tengah jalan ya. Itu seperti itu. Dan walaupun menetas, biasanya untuk DOC yang suhunya terlalu rendah, kelembabannya terlalu tinggi ya seperti ini, dia biasanya mengakibatkan susah berdiri ya, tidak bisa berdiri ya seperti ini ya. Kadang perutnya besar ya, perutnya besar, dia dari
kloakanya ini, dari pusernya ini biasanya ada merah-merahnya. Nah, itu bisa diakibatkan dari suhu dan kelembaban terlalu tinggi, suhunya terlalu rendah. Nah, itu seperti itu ya, kita cara membedakannya. Nah, jika suhu terlalu tinggi, kelembaban terlalu rendah, itu bisa mengakibatkan si DOC ini kakinya bengkok, ya, lumpuh, tidak bisa berdiri, ya, dan DOC mati di tengah jalan setelah telur ini cangkangnya sudah retak. Nah, ketika kita buka, itu biasanya tanda-tandanya itu sudah kering, airnya sudah kering. Ya, kuning telur, putih telurnya itu airnya ya sudah diserap dengan sempurna oleh DOC. Akan tetapi karena terlalu panas, suhunya terlalu tinggi dan kelembaban terlalu rendah, itu bisa mengakibatkan DOC ini mati di tengah jalan ya, karena kekeringan. Jadi belum waktunya airnya itu diserap oleh DOC ya, karena kelembaban kurang, itu mengakibatkan kekeringan ya, kering di dalam ya. Jadi DOC ini kering, airnya udah kering, udah habis, tapi belum waktunya. Contoh umpamanya di umur 17 hari, 16 hari, itu kan biasanya airnya itu masih ada walaupun sedikit. Tapi ini udah habis di dalam telur ini. Karena apa? Karena suhunya terlalu tinggi dan kelembaban terlalu rendah. Nah, itu bisa mati di tengah jalan. Itu akibatnya seperti itu ya, jika suhu dan kelembaban tidak sempurna. Jadi intinya ketika DOC ini tidak sempurna, baik itu bengkok, kakinya cacat, nah, itu bisa diakibatkan dari suhu dan kelembaban tidak sempurna. Dan ketika DOC ini mati di tengah jalan, sudah kering, yang nggak ada airnya, itu biasanya suhunya terlalu tinggi atau kelembabannya terlalu rendah. Dan jika DOC mati di tengah jalan, di dalamnya kita buka ternyata airnya masih banyak, DOC-nya sudah terbentuk, airnya masih banyak, kuning telurnya belum terserap dengan sempurna, itu bisa diakibatkan dari suhu dan kelembaban suhu yang terlalu rendah, kelembaban yang terlalu tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.